Dan jangan lupa buat para penonton semuanya, like and subscribe untuk video tersebut dari Cicago Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pertama-tama gue akan memperkenalkan diri gue sendiri. Gue bernama Vyoga Giskara dan gue ingin memperkenalkan channel terbaru gue, yaitu Cicago Channel. Pada saat ini gue sudah kedatangan seorang narasumber, yaitu Bang Otoy, yang ingin membawakan cerita horor dari pengalaman temennya tersebut ya. Iya. Ya boleh diceritakan. Nah, jadi sebut aja saya namanya si Ringo ya. Ya. Jadi waktu itu Ringo itu dia sekolah di salah satu tempat, itu dirahasiakan. Jadi maupun di sekolahan ataupun di tempat tongkrongan atau tempat main itu selalu dibully sama teman-temannya. Jadi dia sedikit ada kekurangan lah, kan? Nah, itu sempat bercerita atau ibarat kata sharing ya sama temennya itu. Akhirnya sayangnya temen itu ngasih jalan yang nggak jelas, ibarat kata nyimpang gitu loh, jalan pintasnya. Dia kasih ke salah satu tempat orang pinter atau biasa dibilang paranormal atau dukun. Oh, berarti kayak melalui jalan pintas, sesat alirannya. Iya. Dan akhirnya temannya si Ringo ini juga sebenarnya udah berbicara juga sama itu orang pinternya. Dan akhirnya kata orang pinternya, udah bawa aja nih orangnya ke sini. Nah, akhirnya si Ringo ini dibawa ke sana dan kata orang pinter itu, ada apa? Coba tolong diceritakan. Nah, akhirnya si Ringo bercerita tentang pengalaman dia nih. Dia bercerita tentang pengalaman dia karena saat dia dibully di sekolahan ataupun dibully dalam tongkrongan atau diledekin lah. Nah, kira Cuman kalau dibully, dicengin gitu-gitu maksudnya tak kekurangan atau apa? karena dia punya kekurangan fisik si Ringo itu. Oh, kekurangan fisik, akhirnya dibully. Ya, jadi kayak kan. semacam nggak normal gitulah. Oh, Nah, jadi dia akhirnya ambil jalan pintas dan akhirnya paranormal itu atau orang pintar itu kasih satu buah mustika yang berbentuk cincin di batu yang warna merah. Akhirnya dia dikasih tawaran harga tuh atau mahar dibilangnya. oh ya. Akhirnya deal di situ. Cuman di situ nanti ada ritual. Saya pun juga dapat cerita ini diceritakan oleh dia langsung, si Ringo langsung. Jadi saya Orangnya tersebut. Nah, jadi saya tahu detailnya karena saya dapat cerita juga dari dia. Karena dia itu awalnya curhat juga ke saya dan akhirnya saya ngomong juga. Makanya saya bisa tahu secara detail karena saya juga dapat cerita dia. Berarti sebelumnya ya udah izin lah ya untuk membawakan cerita pribadinya dia tersebut. Ya, dari awal saya izin dulu, makanya saya izin ke Ringo untuk dipublikasikan untuk masukkan ke channel. Akhirnya dari orang pintar itu ngomong, nih batu buat pegang kamu untuk kewibawaan atau untuk dihargai lah, gitu kata. Segani. Dan kedua dia sudah dibayar mahar, habis itu dia langsung pulang nih, pulang nongkrong, cuma sayangnya nggak ada efek atau nggak ada manfaatnya. Selepas dari sana belum tahu lah Iya. mungkin kali. Akhirnya dia balik lagi ke orang pintar itu dan orang pintar tuh menjawab kan dari pertanyaan si Ringo ini, kamu sudah menjalani puasa belum sesuai tanggal lahir kamu? Nah, si Ringo jawab, belum mbak. Orang pintar itu kan, belum mbak. Ya udah, kamu puasa nih sesuai tanggal lahir. Ya udah. Nah, kamu tahu gak nih apa yang ada di dalam batu ini? Belum mbak. Ya udah. Akhirnya mbak itu siapin peralatan atau sesajenan kan, atau kopi pahit, kopi manis, teh pahit, teh manis. Habis itu ada kembang juga sama kelapa. Habis itu dia langsung pemanggilan kodam yang ada di batu itu. Oh, kayak melakukan sebuah ritual tuh. Iya, ritual. Tapi memang cara dia berbeda. Si Ringo itu dengan cara menutup matanya pakai kain. Cuman kata orang pintar tersebut, kamu fokusin
dan ikutin apa kata saya dari dalam kuping. Dan itu akhirnya mulai tuh ritual, mulai ritual pemanggilan kodam yang ada di batu cincin. Dan kata Siringgo sih memang tangan yang sebelah kanan itu kayak rasa goyang sendiri. Akhirnya dari kejauhan itu mah ibaratnya gelap lah, hitam gelap jadi putih, muncul sesosok. Cuma dari jauh tuh sedikit sama, lama-lama deket, dia pun kaget, lari dong ngepirit, buka ikatan matanya, dia tanya, "Bah, kok pendamping saya kayak gitu, Mbak?" Maksudnya seperti gondola, hitam tinggi, mata merah. Berarti awalnya dari jauh, Sama berarti itu kayak batin berarti. iya, jadi Melalui batin. dia di kayak semacam untuk sementara dia kayak semacam dibuka mata batin gitu. Ya kan? Akhirnya dia tahu karena dia untuk disegani atau buat hilanglah bulian itu ya, dia akhirnya mau juga dengan persyaratan yang Mbak dikasih itu. Akhirnya udah jadi, cuma sayangnya dia tuh menyimpang di orang sholat lah, ya kan. Terus keduanya nggak boleh ngucapin sifat atau segala macam, dan kedua juga dia mulai sombong cuma keadaan dia menangkan dia udah punya pegangan yang melalui mustika cincin itu. Cuman berarti kayak udah nggak sholat terus nggak boleh ngucap istighfar, berarti itu istilahnya itu syarat-syaratnya atau apa tuh? Iya, Persyaratannya memang itu udah kan udah nyimpang, udah termasuk musik gitu. Berarti parah juga ini jadi. Iya. Akhirnya memang sih dari yang kita lihat dari anak-anak tuh udah nggak ada bully atau hina dia karena dia kekurangan fisik, ya kan? Nah, semenjak itu ini ada salah satu orang ya adalah dibilang indigo. Dia ngelihat di belakangnya dia itu tinggi gede. Akhirnya dia cerita ke salah satu orang yang bisa, dan orang itu juga masih nongkrong satu tongkrongan, cuma dia beda jalur. Dia tuh orang yang udah dewasa lah dibilang. Oh kayak ya gue udah duluan lah gitu nongkrong di sini gitu. Akhirnya diajak ngobrol lah. "Bro, sini bro." "Iya bang, kapan bang?" Dia bilang gitu. "Duduk sebentar." Ya. Dia ngomong, "Bro, kalau main tuh kesini jangan bawa orang." "Enggak bang, saya nggak bawa siapa." "Udah jangan bohong, buat tahu kok. Kan jujur aja, lu kalau sini jangan bawa yang macam-macam." "Enggak bang," dia tetap nutupin. Kayak dan nggak ketahuan lah. Iyalah. Akhirnya dibisikin lah sama tuh orang yang abang-abangan dia. "Gue buat tahu kok di cincin itu ada penunjuknya." Jangan. Dia kaget tuh sontak. Kan lah kok abang-abangan gue tahu anak cincin ini. Ya udah tuh akhirnya abang-abang ini dibawa lah Tinggo ke salah satu tempat. Ibarat kata diceramain, dikasih solusi dan segala macem. "Gue tahu gak, lu cincin ini ibarat kata lu sudah menduakan. Yang kedua, lu jatuhnya jalannya sesat. Sekarang gue tanya, emang persyaratannya apa sih?" Kan dia cerita tuh, nggak boleh sholat, nggak boleh istighfar segala macam. Akhirnya nanya, "Emang lu mau seandainya suatu saat atau suatu waktu lu nggak ada umur, lu jadi pacarnya dia?" Iya. Saya dari pikiran dia berpikir tuh, gue nggak mau kayak gini. Cuman di balik sisinya lagi, nanti gue dibully lagi, gitu. Akhirnya dia curhat sama abang-abangan untuk mencari solusi. Cuman pas dia udah kayak kodam lah ya. Iya, Kayak berarti dari cincin tersebut. pinjam bertuah lah kalau dibilang. Oh iya. Tapi apa namanya kondisi fisik pas punya kodam itu masih sama kayak gitu atau ada yang beda? Masih sama, cuma penglihatan orang-orang itu yang berbeda. Kalau buat dia pribadi tetap sama. Oh sama. Ya cuma dari orang-orang lain yang berbeda penglihatannya karena telah ditutupi oleh cincin bertuah itu. Kalau ini kayak menyikapinya beda dari sebelum-sebelumnya. Cuma kalau buat dia pribadi sama. Oh sama dari kalau fisik entah Iya. itu. Tetap ada kekurangan, cuma kalau dari temen-temennya atau dari orang lain ngeliatnya udah berbeda. Nah akhirnya abang-abangan ini cerita,
kalau lu memang ada masalah, ada apa, lu sharing sama gua. Lu jangan kayak gini, ibarat kata lu dosa. Udah dosa tambah dosa. Akhirnya bercerita tuh malamnya, kita solusi. Akhirnya dibawa ke salah satu tempat, tapi tempatnya nggak bisa kita ceritain. Nah, akhirnya abang-abang itu kasih solusi. Ini cincin boleh gak gue pegang? Boleh bang, tapi saya takut bang. Kenapa? Dia bilang gitu. Soalnya kata mbak, kalau cincin ini saya lepas dan minyaknya abang pegang, nanti saya kesurupan. Ya. Nah, abang-abang ini makin bingung. Kok bisa sih cuma gara-gara cincin ini lu kesurupan? Akhirnya, yaudah, lu buka, gue pengen lihat lu kesurupannya kayak gimana. Dibuktiin lah, Ya. gitu doang ya kan. Akhirnya nggak lama dilepas tuh cincinnya. Terus sama minyaknya, ternyata minyaknya di kantong. Jadi yang satu dipakai, yang satu di kantong. Yang minyak itu, iya, yang dipakai itu cincin. Dipegang dan abang-abangan itu tanya, lu coba dong gue lihat. Katanya, lu kalau lepas cincin ini lu kesurupan. Dilihat setengah jam, sejam setengah, nggak ada efeknya tuh, tetap normal ya kan. Nah akhirnya abang-abang ini ngomong, gue ini aja cincin gue pegang sama minyak gue pegang, lu nggak terjadi apa-apa yang lu maksud kayak kesurupan ya kan. Jadi lu nggak boleh kayak gini, kata lu dibohongin. Nah, sekarang gini, lu beli mana nih cincin, lu pulangin lagi, lu dosa ya. Lu mau tau gue wujud aslinya dia? Tahu bang, apa? Hitam tinggi, iya benar. Dia berkata, ini tuh udah ngajakin lu atau bisikin lu ke jalan yang nggak jelas. Ya. Nah, cuman kalau dari minyak, nah itu minyaknya boleh gimana tuh? Entah itu kan wanginya beda-beda lah kalau buat kayak gitu. Itu kayak di orang-orang jualan tuh yang kecil, botol kecil segini tuh, yang minyak itu kayak semacam minyak misik atau japaron. Oh, itu minyak itu. Ya, cuman kata dia caranya dia nggak diolesin doang kalau mau jalan atau mau keluar rumah lah. Oh, diolesin di cincin. Diolesin, udah ada keluar. Nanti di situ akan ada efeknya. Nah akhirnya dipakai dan dia gunakan, dan sesuai peraturan dari mbak dia lakuin semua. Dari syarat-syaratnya nggak boleh sholat, nggak boleh istighfar segala macam, dia lakuin semua. Cuman dia nggak berpikir panjang gitu loh. Kalau dia tuh udah musyrik, Resikonya juga nggak tahu di depannya gitu ya. akhirnya setelah abang-abangannya itu dia ambil cincinnya dan dia ambil minyaknya, emang nggak ada efeknya dan nggak ada kesulitan. Akhirnya dia ceramain, dia akhirnya sadar dengan sendirinya kalau perbuatan itu memang salah, Menyimpang jauh lah. iya. Cuman dia cerita, nanti bang kalau saya nggak pakai cincin ini sama minyak ini, nanti saya dibully lagi bang, dihina lagi bang tentang kekurangan saya atau fisik saya. Sebenarnya sih nggak ada penghinaan, cuma anak-anak cuma mau menghibur, jangan juga kata kalau memang namanya omongan kan wajar lah, namanya anak tongkrong atau segala macam, jangan baper atau masukin dalam hati. Biasanya kayak bikin suasana hidup aja lah di Iya. tongkrongan mungkin gitu kali ya. Nah, akhirnya dinasihatin, dan kedua abang-abang itu masih satu tongkrongan doang, cuma dia beda tongkrongan. Akhirnya cincinnya udah diambil, semua udah diambil, dan dia datang ke tongkrongan si Jaya itu, si ya. Nah akhirnya udah abang-abang ini datang nih ke tongkrongannya si Ringo, dikumpulin semua ya kan, termasuk si Ringo ini juga. Lu semua ingetin nih, dengerin apa kata-kata gua. Si Ringo memang dia punya kekurangan dan kelemahan fisiknya. Tolong jangan lu bully atau lu hina atau lu jelek-jelekin. Ada juga lu kasih semangat biar dia bisa. Kalau lu bully, lu hina, seandainya kalau lu jadi Ringo tersebut, gimana perasaan lu ya? Iya. Enggak bang, saya cuma bercanda. Bercanda kan ada batasnya, ada waktunya. Sekarang gue nggak mau nih denger nih ya, kalau si Ringo ngomong ya, kalau dia dibully lagi. Kenapa? Dia ini udah masuk ke jalan yang sesat nih. Sesatnya apa? Gara-gara lu semua hina dia, bully dia. Jadi dia ambil jalur sesat. Jadi kayak ngedown lah mentalnya dia. Karena dibully itu ya. Akhirnya temen tuh kaget. Maksudnya apa?
Iya, dia ke tempat paranormal, orang pintar. Cuma buat dihargain sama lu pada. Nih cincinnya sama minyaknya masih gue pegang. Sekarang makanya gue bilang sama lu pada, jangan hina dia lagi atau bully dia lagi. Ada nggak lu kasih semangat? Ya bang, akhirnya tuh nurut tuh. Akhirnya Ringo sedikit mukanya merah gitu kayak mau nangis. Kenapa? Wah, gue dibantuin sama abang-abangan. Ini kesentuh lah ya. Iya. Akhirnya minta maaf dan dia dibawa suruh ucapin 2 kali masyarakat lah. Karena apa dia? Kemarin dia udah menduakan. Sempat menyimpang lah. Ya, kata udah musyrik. Nggak sholat Jumat aja 3 kali aja musyrik, ya kan? Iya. Apalagi dia menduakan. Udah itu dia ngomong ke Ringo besoknya. Ya, jadi singkat ceritanya nih, dia datang ke rumah Ringo. Dan dia tuh masih kontrak dia. Dianya tuh siapa? Si Ringo ini. Oh, Ringo. Nah, masih kontrak. Itu masih di daerah Jakarta Timur. Pada penduduk di Jakarta Timur. Itu di kontrakan dia paling bawah, bukan di atas, di bawah. Pas tangga. Sebenarnya pas tangga, akhirnya dia ketok pintu. Abang-abang itu, Assalamualaikum. Salam. Ada ibu nggak nih? Iya bang. Siapa? Ada Ringonya nggak? Dia masih molor tuh di ruang tengah. Nah, pas tidur lah. Nah, akhir bangunin. Gue bangun gue nih gue, ada temen gue. Bangun. Oh iya bang, berapa bang? Masuk. Gue mau ngobrol, cuma jangan di sini gue gak enak. Dan akhirnya dibawa mending gue nih ke warkop. Dan ngobrol tuh sama abangnya tuh, sama abang-abang dia. Kenapa bang datang sini? Kaget gue bang. Enggak gue. Sebenarnya sih gue liat cupang lu bagus. Kenapa lu miara cana ya? Oh bisa aja lu bang cepiknya. Ya, enggak bang, gue mau nanya bang. Temen lu kesini ada apa enggak? Enggak, gue mau ngomong. Lu beli cincin ini sama minyak ini di mana? Ada bang, salah satu tempat. Bisa gak tunjukin ke gue? Oh jadi Dimana? itu abang-abangnya pengen tahu tempatnya lah. Gitu. Iya. Bisa gak tunjukin gue tempatnya di mana? Bisa bang, cuma gua nggak enak bang. Ya udah kalau lu nggak enak, lu dari jauh aja lu tunjukin rumahnya, bisa kan? Ya 100 meter atau 50 meter itu bang rumahnya. Jadi biar gua sendiri yang datang. Gimana? Mau nggak? Kamu jalan akhirnya dia. Jalan, tunjukin bang tuh bang. Temboknya warna merah, nomor sekian. Nyamperin kan, sama abang-abang itu. Abang-abang itu di dalam tas itu masih megang cincin dan minyak. Ketok tuh. Assalamualaikum. Akhirnya dibuka. Ya pak ada pak? Enggak, boleh saya masuk? Ya pak silakan. Kebetulan yang buka pintu ya orang tersebut, yang orang pintar itu. Oh iya, paranormal. Iya. Akhirnya dibukain pintu, disilakan duduk. Itu dia udah nggak ada kata basa-basi atau segala macam, langsung ke intinya. Jangan abang-abangan itu. Akhirnya dia ngomong, Pak, mohon maaf ya Pak ya. Mohon maaf sekali saya mau nanya nih Pak. Bapak pernah nggak ngasih ke seorang cincin sama minyak? Lama dia nolak. Oh enggak mas, bener Pak. Enggak, saya bener nggak pernah ada ngasih itu. Kalau saya kasih unjuk barangnya gimana Pak? Coba kalau emang ya diambil dah cincin yang Dari dalam kantong tuh ya. kantong tas, diambil ini Pak. Kaget. Oh iya saya lupa. Kenapa emang mas? Pak, bapak kan orang tua Bapak. Aturan ajarin Bapak yang benar kepada anak-anak muda. Jangan tentang anak muda itu ada masalah dibikin kesesat, anak muda itu salah dia jadi kesesat. Suatu saat nanti kalau bapak punya anak diajarin yang sesat gimana Pak? Ditimbal balikin. Iya, akhirnya mikir tuh. Emang abang siapa? Saya abang-abang ini Pak. Terus urusannya apa? Ya saya nggak suka aja Pak. Salah satu teman saya sesat cuma gak ada barang ini yang dibeli bapak. Makanya, jadi si Ringo ini cerita sama saya. Jadi, tentang pengalaman dia segala macam, cerita tentang bikin dia
udah sampai jadi kayak gini. Berarti udah selesai. Iya. Bisa. Untuk anak-anak muda zaman sekarang, jadi gua saranin kalau emang ada masalah apapun tentang pribadi sendiri, entah di luar atau apa, selalu ingat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan jangan lupa buat para penonton semuanya, like and subscribe untuk video tersebut dari Chicago Channel.